Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila. Saya dari kelas 4C dengan 3 NIM terakhir 098. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T berpasangan dan juga uji T independen. Nah, di sini sudah saya tampilkan pada sheet pertama yaitu menggunakan uji T independen dan pada sheet kedua yaitu menggunakan uji T berpasangan. Saya akan terlebih dahulu menjelaskan uji T independen terlebih dahulu. Nah, pada soal itu, eh, yang kita uji adalah data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh masing-masing subjek. Yang pada soal tersebut kita diminta apakah ada perbedaan atau tidak dari rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal oleh kedua kelompok. Asumsi yang saya gunakan adalah data berdistribusi normal, kemudian parameter yang diuji adalah rata-rata, H0-nya tidak ada perbedaan, rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok, dan H1-nya adalah ada perbedaan, rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok. Taraf kepercayaan yang tertera pada soal kita menggunakan 95%, yang artinya taraf signifikannya alfa sama dengan 0,05. Pada soal tersebut, kita harus menggunakan uji T independen. Nah, pada soal itu juga sudah disertakan tabel. Di sini saya sudah melampirkan tabelnya, ada tabel kontrol dan juga eksperimen. Jika kita menggunakan uji T independen, kita harus terlebih dahulu menggunakan uji homogenitas. Kenapa kita harus memakai uji homogenitas? Karena pada uji homogenitas ini kita dapat menentukan data tersebut termasuk data homogen atau tidak. Setelah kita menentukan data tersebut homogen atau tidak, maka langkah selanjutnya adalah kita menguji uji T independen. Pada uji homogenitas ini terdapat kriteria yaitu uji F, di mana pada uji F ini sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Nah, variabel terbesar dan terkecil dapat kita ketahui dengan menjumlah pada tabel kontrol dan eksperimen. Caranya untuk menentukan bagaimana pada kedua data ini mana yang termasuk variabel terbesar dan mana yang termasuk variabel terkecil, yaitu dengan cara kita menentukan terlebih dahulu variansi pada tabel kontrol, yaitu sama dengan var TTS buka kurung, kemudian kita klik 3, lalu di blok hingga kolom angka 6, kemudian kita enter. Nah, pada tabel kontrol, variansi yang kita temukan adalah 3,03 sekian-sekian. Selanjutnya adalah menentukan variansi pada tabel eksperimen. Caranya adalah sama dengan var TTS buka kurung enter. Nah, sudah tampak jelas ya bahwa pada tabel eksperimen variansi yang kita temukan adalah 2,3625. Sesuai dengan uji T dengan Excel, variabel 1, variansi terbesar itu adalah variabel 1 yang disebut dengan pembilang, sedangkan varian terkecil adalah variabel 2 yang disebut dengan penyebut. Di sini variansi yang kita temukan jika variansi terbesar yaitu pada tabel kontrol dan variasi terkecilnya adalah pada data eksperimen. Berarti di sini variansi terbesar data kontrol yaitu berarti data kontrol tersebut variabel 1, sedangkan eksperimen adalah variabel kedua. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan homogenitasnya? Data tersebut termasuk menggunakan uji homogenitas, data tersebut termasuk data homogen atau tidak, yaitu dengan cara kita klik data ini, kemudian klik data analisis, kita pilih di sini banyak pilihan, yang kita pilih adalah
Ini, test to sample for variant. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada variabel 1, variabel 2, label, alpha, kemudian output ring, dan lain sebagainya. Pada variabel 1, sesuai dengan uji T pada Excel, jika variabel 1 itu adalah varian terbesar, dan variabel kedua adalah varian terkecil. Pada data ini yang sudah kita hitung tadi, variansi terbesarnya itu didapatkan pada variabel 1, yaitu pada data kontrol. Kita blok dari kontrol ini sampai dengan 6. Kemudian variabel keduanya adalah pada data eksperimen. Oke, kemudian kita checklist label karena saya tadi ngebloknya itu dari kontrol dan eksperimen. Dari kolom ini ya. Makanya saya checklist label alfanya tadi sudah kita ketahui bahwa 0,05, kemudian klik output ring. Saya letakkan di sini, klik OK. Nah, ini sudah muncul datanya ya. Yang pada data uji homogenitas ini yang kita bandingkan adalah F dengan F critical on tail atau F tabel. Saya beri warna agar terlihat lebih jelas. Yang kita bandingkan adalah F di sini yaitu dengan nilai 1,28 sekian-sekian dan juga F tabel yaitu 2,448 sekian-sekian. Nah, kita lihat perbandingan di sini F dengan F tabel. Kita hubungkan dengan kriteria pada uji homogenitas. Jika F itu lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Jika F lebih besar sama dengan F tabel, maka H1 diterima. Artinya, jika H0 itu diterima, maka uji homogenitas tersebut pada tabel ini termasuk homogen, bersifat homogen. Gitu. Kita lihat di sini, jika pada F itu adalah 1,28 sekian-sekian, dengan kita bandingkan pada F tabel itu 2,448 sekian-sekian, itu lebih besar F tabel dibandingkan dengan F. Berarti F kecil itu lebih kecil daripada F tabel. Artinya, jika F itu lebih kecil daripada F tabel, maka H0-nya diterima dan data tersebut bersifat homogen. Kita sertakan agar lebih jelas ya. Sesuai dengan perbandingan kita F dengan F tabel bahwa F itu lebih kecil daripada F tabel. Artinya H0-nya diterima yang berarti data tersebut termasuk homogen. Oke, selain itu kita dapat juga menguji membandingkan p-value ini p-value ya, dengan alfa. Alfa di sini adalah 0,05, p-value-nya adalah 0,31 sekian-sekian. Kita bandingkan dengan alfa yaitu 0,05. Sudah jelas bahwa p-value ini lebih besar sama dengan alfanya yaitu 0,05. Sesuai dengan kriteria, jika p-value itu lebih besar sama dengan alfa, maka H0-nya diterima. Jika p-value itu lebih kecil daripada alfa, maka menolak H0 artinya menerima H1. Berarti di sini jika kita bandingkan p-value dengan alfa, p-value lebih besar sama dengan alfa, artinya H0-nya diterima. Kita tuliskan di sini bahwa P
p-value-nya di sini itu lebih besar sama dengan alfanya. Di sini p-value-nya itu lebih besar daripada alfa ya. Artinya H0-nya diterima, H0 diterima, data ini termasuk homogen. Oke, nah setelah kita sudah menentukan data tersebut homogen atau tidak, maka langkah selanjutnya adalah menguji uji T independen. Nah, data ini kan sudah termasuk homogen ya. Kita lanjut melakukan uji T independen. Caranya juga sama, yaitu klik data, kemudian data analisis. Nah, pada uji T independen yang kita pilih adalah bukan F test to sample for varian, melainkan yang kita pilih adalah ini, test to sample assuming equal variance. Kenapa equal? Karena data yang kita temukan tadi adalah termasuk homogen, sehingga kita menggunakan equal. Jika kita menggunakan n equal, berarti data tersebut tidak homogen. Ini juga variabel 1 itu termasuk varian terbesar, yaitu pada data kontrol. Kemudian variabel kedua adalah varian terkecil pada data eksperimen. Kita cek list labelnya, alfanya sudah 0,05, kemudian output saya letakkan di sini. Nah, ini sudah tampil ya. Oke. Oke. Nah, pada uji T independen yang kita bandingkan adalah T start dengan T critical to tail. Nah, T critical to tail ini adalah T tabel dengan T hitung. Pada kriteria uji T independen ada dua kondisi. Yang kondisi pertama adalah T hitung itu di antara min T tabel dan juga T tabel. Sedangkan kondisi kedua, jika T hitung lebih besar T tabel atau T hitung itu lebih kecil daripada min tabel, maka H0 ditolak, artinya H1 diterima. Pada kondisi pertama itu, H0-nya itu diterima karena T hitung berada di antara min T tabel dan juga T tabel. Min T tabel di sini adalah min 2,048 sekian-sekian, sedangkan T tabelnya itu kita hilangkan minnya berarti 2,048 sekian-sekian. Yang kita bandingkan T hitung, T start, ini T hitung dengan T critical to tail atau T tabel. T hitung di sini, saya beri warna saja ya. T hitung di sini itu tidak berada di antara 2 dan juga min 2. Walaupun di sini itu tertera min 2, tetapi ada lebihnya yaitu min 2,103 sedang sekian-sekian. Sedangkan pada T tabel itu min 2,08 sekian-sekian. Artinya eh, T, T, T hitung ini lebih kecil daripada min T tabel. Otomatis jika min 2,1 itu lebih kecil daripada min 2,0. Sehingga hal ini sesuai dengan kondisi yang kedua, yaitu min T hitung itu lebih kecil dari T tabel, artinya H0 ditolak dan tidak menerima H0 ditolak dan menerima H1. Kita tuliskan di sini. T-nya itu T hitung
lebih kecil daripada T tabel. Artinya H0, H1 diterima. Nah, T hitung ini berada di sebelah kirinya min T tabel, yaitu di sebelah kirinya min 2. Karena ini lebih 1 ya, min 2,1, sedangkan di sini adalah min T tabelnya yaitu min 2,04 sekian-sekian. Selain itu, kita juga dapat membandingkan P-value dengan alfa. Di sini ada juga kriterianya, sama seperti yang uji homogenitas tadi, bahwa P-value itu jika P-value lebih besar sama dengan alfa, maka H0 diterima. Jika P-value lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak atau menerima H1. Di sini P-value-nya itu adalah 0,044 sekian-sekian, kita bandingkan dengan alfanya yaitu 0,05. Sudah terlihat jelas bahwa P-value di sini itu lebih kecil daripada alfanya. Artinya H0-nya diterima dan H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Kita tuliskan di sini agar lebih jelas bahwa perbandingan P-value dengan alfa lebih kecil alfa daripada lebih kecil P-value-nya daripada alfa. P-value-nya dengan nilai 0,04 sekian-sekian, sedangkan alfanya adalah 0,05. P lebih kecil daripada alfa, artinya H1 diterima. Nah, karena pada data ini sudah kita temukan bahwa H1 diterima, artinya dapat kita simpulkan pada data ini, pada soal ini, tentang data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh masing-masing subjek telah kita temukan hasilnya yaitu H1 diterima, yang artinya dapat kita simpulkan bahwa H1 ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok. Kesimpulannya itu adalah pada data ini ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok. Oke, mungkin hanya ini tentang uji T independen. Kita lanjutkan pada sheet kedua yaitu menggunakan uji T berpasangan. Nah, pada soal itu yang kita hitung adalah data hasil pretest dan poptest, kemampuan pedagogik guru, baru mata pelajaran IPA di Bangkalan. Di sini kita juga diminta apakah ada perbedaan atau tidak pada rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Karena di sini H0-nya itu tidak ada perbedaan, kemudian H1-nya ada perbedaan, maka kita menggunakan uji T dengan dua arah. Asumsi yang kita gunakan adalah data berdistribusi normal, kemudian parameternya adalah yang diuji adalah rata-rata, H0-nya tadi itu tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan, sedangkan H1-nya adalah ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian tara signifikan yang tertera pada soal itu kita menggunakan 95%, yang artinya tara signifikannya alfa sama dengan 0,05. Karena ini berpasangan sebelum dan sesudah, maka yang kita uji adalah uji T berpasangan. Kita menggunakan uji T berpasangan. Datanya di sini sudah saya lampirkan, ada pretest dan poptest. Ini jumlah kolomnya, jumlah datanya itu sama karena berpasangan. Ini adapun ini juga kriteria dari uji T berpasangan seperti tadi, kriterianya itu sama dengan uji T independen. Nah, pada uji T berpasangan ini kita tidak melakukan untuk apa? Kita tidak melakukan uji homogenitas. Kita langsung menentukan uji T berpasangannya. Caranya adalah kita klik data, kemudian data analisis. Nah, karena yang kita uji adalah uji T berpasangan, maka yang kita pilih pada pilihan di sini adalah T test prepared to sample for main.
Kita klik OK. Variabel pertama itu adalah pretest dan variabel kedua adalah posttest. Kita blok. Oke, variabel keduanya adalah posttest. Oke, kemudian kita checklist label, output, dan oke, ini sudah tampil datanya t-test pretest to sample for means. Pada data ini yang kita bandingkan adalah T hitung dengan T tabel. T hitungnya yaitu min 5,724, kemudian T tabelnya adalah 2,109 sekian-sekian. Pada uji T berpasangan ada dua kriteria, ada dua kondisi, yaitu kondisi pertama T hitung itu berada di antara min T tabel, yaitu min 2,109 sekian, dan juga di antara T tabel, yaitu 2,109 sekian-sekian. Sedangkan yang kita lihat di sini perbandingannya, jika T hitung itu tidak berada, T hitung nilainya kan 0, min 5,72 sekian-sekian, itu tidak berada di antara 2 dan juga min 2, yang artinya min 5 itu berada di sebelah kiri min T tabel. Sehingga kondisi pertama itu tidak memungkinkan. Kita lihat di kondisi kedua. Di kondisi kedua ini ada T hitung lebih besar dari T tabel, ada juga T hitung lebih kecil daripada min T tabel. Yang artinya pada kondisi kedua ini H0-nya itu ditolak, H1-nya diterima. Kita melihat perbandingan di sini bahwa T hitung itu berada di sebelah kiri min T tabel. Artinya itu T hitung lebih kecil daripada min T tabel, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Kita kasih di sini penjelasan ya, keterangannya. Dan lebih jelas bahwa T hitung itu lebih kecil daripada min T tabel. Artinya H1-nya diterima. Selain itu, kita dapat juga membandingkan p-value-nya dengan alpha. P-value-nya di sini adalah, nih, ini p-value-nya 0,00000247 sekian-sekian, kita bandingkan dengan alpha yaitu 0,05. Sudah terlihat jelas sekali bahwa p-value di sini itu lebih kecil daripada alfanya. Artinya, sesuai pada kriteria uji T berpasangan bahwa jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0 dan terima H1. Di sini p-value-nya itu lebih kecil daripada alfa. Berarti menolak H0 ya. P-value lebih kecil dari p-value itu lebih dari alfa, artinya H1-nya diterima. Karena yang sudah kita hitung, yang sudah kita tentukan itu H1-nya diterima sesuai dengan sesuai dengan ini H0 dan H1-nya, H0 itu tidak terdapat dan H1-nya tidak terdapat. Setelah kita ketahui bahwa pada data menggunakan uji berpasangan data ini termasuk H1-nya diterima, dapat kita simpulkan bahwa data ini adalah tidak ada terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan, karena H1-nya di sini kita lihat bahwa H1-nya diterima. Kesimpulannya adalah
Jika pada data ini yang kita temukan H1-nya diterima, artinya terdapat perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, seperti ini. Seperti ini adalah bagaimana cara menggunakan uji T berpasangan dan sudah saya jelaskan tadi juga bagaimana menggunakan uji T independen. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.